Tes. Oh, sudah mulai ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Seperti biasa, siapkan posisi paling nyaman, tarik napas yang dalam, karena kita bakal ngobrol santai sambil tetap ada maknanya. Yuk langsung mulai, gue sudah gak sabar nih. Kita bakal membahas sesuatu yang seru. Did you know apa yang kita bahas? Yes, cuman film receh aja sih, tapi tidak receh. Apa itu? Film dari India yang berjudul Three Idiots. Jujur, saya bingung saat di mata kuliah filsafat, mengapa sih kok harus nonton Three Idiots dulu sebelum belajar filsafat? Emang ada makna yang tersendiri? Setelah sebenarnya saya awal disuruh nonton itu, saya bingung. Wah, kok kita disuruh nonton film ini sih? Emang ada apa faedahnya? Ya udah deh, kalau daripada nilai itu saya di minus oleh itu dosen saya, ya udah saya bakal nonton film Three Idiots ini. Dan ya, setelah saya menonton itu, oh my god, banyak banget makna yang tercantum dalam diri situ sendiri. Mungkin kalau dalam filsafat ya, ontologinya dapat, epistemologinya dapat, bahkan aksiologinya pun dapat. Ada nilai etika dan estetikanya pada setiap karakternya. Ya, setiap karakternya tuh berbeda-beda lah ya pemikirannya. Kayak Rancu, dia berpikir di luar kotak lah. Dia terlihat seperti orang aneh, tapi dia masuk. Baru Raju yang masih dilema karena kakaknya mau nikah gitu, jadi dia masih ada rasa takut terhadap dalam perkuliahannya. Mau fokus itu sulit karena dia ada beban dari keluarganya gitu. Baru yang satunya lagi, yang idiot selanjutnya, itu Farhan. Farhan ini dia disuruh jadi ikut kuliah buat belajar, buat jadi orang paling pinter lah ya bahasanya, jadi kayak teknik gitu. Padahal ya, dia dapat ranking terakhir loh kalau kalian nonton filmnya. Nah, ini singkat cerita aja ya sebelum kita mulai pembahasan kita. Si Farhan ini disaranin oleh temannya yang bernama Rancu supaya, hey, jangan terlalu fokus dengan kuliahmu karena itu tidak sejalan dengan hatimu. Jadi kayak si Rancu ini nyuruh si Farhan buat jadi fotografer aja, ngapain mau jadi teknik gitu. Gak ada skill juga, terlalu jahat gitu bilang gitu. Gak gitu. Dia kayak si Rancu ini kayak nyuruh si Farhan buat fokus pada skill yang dia miliki gitu. Karena dia skillnya tuh sudah bagus, tapi dihalangi oleh kemauan orang tuanya. Jadi si Farhan ini ibaratnya berbakti lah ya dengan orang tuanya. Ya udahlah, dia meninggalkan itu, jadi fotografer, dan dia fokus kuliah. Ya, singkatnya ceritanya gitulah ya. Kalau saya memberikan ceritanya dari awal sampai akhir, nanti spoiler deh. Saya saranin sebelum nonton podcast ini, kalian nonton dulu deh film Three Idiots. Oke. Kembali ke topik. Ya, kalian tahu nggak podcast ini mengapa kita membahas Three Idiots ini? Ya, pastilah ya. Karena ada maknanya sendiri kan. Iya, yang sudah aku sebutin tadi. Tapi ada lagi pembelajaran filsafat yang mungkin kalian dapatin untuk kehidupan kalian. Worth it lah ya buat kehidupan kalian. Pertama itu kami mau membahas poin pertama yang kami bahas itu dari film Three Idiots ini. Kalian tahu catur? Bukan catur yang game ini ya, catur. Ini catur yang dalam karakter itu film Three Idiots. Ya film Three Idiots. Jadi
di dalam film Three Idiots itu kan ada ya yang namanya catur. Nah, singkat cerita nih, catur nih orang pintar lah bahasanya, ranking 2, tapi masih pintaran si Rancu sih, ranking 1 itu si Rancu. Kalau si siapa namanya, si catur ini ranking 2 dalam ceritanya. Nah, lanjut ya. Si catur ini ada bagian yang paling kusuka itu saat dia sedang menghafal pidato buat menyambut siapa ya? Aku lupa. Orang penting lah yang masuk ke perkuliahan. Nah, si catur ini dia menghafal kayak apa ya? Metode belajarnya itu dia menghafal, nggak dipahami tapi dihafal gitu pidatonya. Baru nih si Rancu dengan kawan-kawan ini dia kayak iseng gitu, jadi diubahnya kertas yang dihafalnya itu menjadi bahasa India yang agak-agak kurang baik lah bahasanya. Lucu sekali dasar kalau kalian nonton itu ya. Jadi setelah dibaikin itu setelah dibaikin jadi lebih jelek lagi oleh si Rancu dan kawan-kawan. Nah, karena si catur ini nggak terlalu ngerti bahasa India, ya udah deh tetap dihafalnya. Bayangin. Ya sudah, pas dihafalnya, singkat cerita sampai di hari H ketika dia berpidato itu, wow, semuanya tertawa. Baru si catur ini malah tetap berpidato lagi, padahal kata-katanya tuh tidak baik semua. Sumpah, itu kayak malu banget ya, kayak malu seumur hidup dah tuh manusia tuh. Oke, dari cerita ini kalian tahu gak apa yang mau dibahas? Sudah kelihatan banget kan ya? Iya. Menurut kalian nih, metode belajar yang baik itu dihafal atau dipahami? Mungkin beberapa ada yang bilang, hey Ham, belajar itu harusnya dihafal baru dipahami, atau enggak, hey Ham, dipahami lah, percuma kalau dihafal tapi nggak dipahami. Iya, gue tahu. Kalian tahu nggak? Kalau kalian baca buku Madilog di halaman pertama, di awal pertama itu, si Tan Malaka ada mengkritisi tentang metode belajarnya si Al-Ghazali. Tahu kan metode belajarnya Al-Ghazali itu dia awalnya menghafal, baru di dalam Madilog itu si Tan Malaka dia mengkritisi bahwasanya kalau kita menghafal kayak gitu, ibarat kita jadi kayak mesin gitu, kayak feelingnya kayak kurang kalau bahasa kita tuh. Jadi ya, wow, dikritisi lah ya sama Tan Malaka dalam Madilog. Tapi tahu nggak, Al-Ghazali itu sebenarnya nggak dihafal aja tapi dipahami. Kalau kalian tahu ini ya, dalam tradisi keilmuan Islam klasik termasuk Al-Ghazali, proses belajar itu ada bertahap menurut Al-Ghazali nih. Pertama itu tafis, yaitu menghafal dasar-dasar. Kedua itu faham, memahami makna, baru dirayah dan istinbat, yaitu analisis dan penafsiran. Baru yang keempat hikmah, mengamalkan dan memaknainya. Jadi kalian jangan berpikir negatif dulu deh terhadap Al-Ghazali. Nanti kalian mikir, apa sih Al-Ghazali menghafal itu, masa belajar menghafal aja? Enggak, Al-Ghazali itu dia metode awalnya itu menghafal. Mengapa dia menghafal? Karena dia sebagai pintu masuk ilmu gitu. Jadi kayak mudah banget ilmu memasuki, atau maksudnya kayak mudah banget dipahami setelah kita hafal gitu. Nah, kalau kalian pasti bilang, hey, hafalannya itu nggak perlu, dipahami aja. Iya, itu juga benar sebenarnya, karena banyak filsuf modern mengkritiki pembelajaran hafalan. Contohnya nih, John Dewey, pengetahuan lahir dari pengalaman bukan hafalan katanya. Dewey menekankan belajar sama dengan melakukan, mengamati, mencoba.
konsep hanya bermakna jika dipahami dan dialami. Itu kata John Dewey. Dan kalian pasti tahu nih seorang filsuf ini. Tahu nggak namanya? Tahu nggak namanya? Ya aku belum kasih tahu sih. Oke. Namanya adalah Socrates. Ya pasti kalian tahu lah ya bapak filsafat ini. Socrates itu dia membilang gini, menghafal tidak menghasilkan kebijaksanaan. Socrates menolak pendidikan berbasis hafalan. Ia mengutamakan dialog, pemahaman, berpikir kritis. Bagi Socrates itu, pengetahuan sejati adalah pemahaman, bukan ingatan. Ya, jadi menurut kalian gimana? Lebih baik dihafal atau dipahami? Sulit kan ya? Kalau menurutku sih dua-duanya penting ya. Hafalan itu juga penting supaya lebih baik lagi saat kita memahami. Lalu memahami aja boleh asalkan kamu dapat memahaminya dengan baik. Jadi dua-duanya benar, tiada yang salah. So, lanjut yang pertanyaan selanjutnya dan pernyataan selanjutnya terhadap film ini. Let's go. Oke, kita kan sudah membahas ya. Sudah cerita-cerita sedikit tentang film Three Idiots. Dan juga kita sudah mengkritisi tentang metode pembelajaran memahami atau menghafal dulu. Kita sudah lewat kan ya. Jadi menurut saya itu dua-duanya benar, gak ada yang salah. Tapi harusnya salah satunya gak cuma satu-satu aja, kayak memahami aja, menghafal aja. Tidak, dua-duanya tuh harus penting. Kayak menghafal tuh kayak kita menghafal rumus-rumus dasar, contohnya MTK atau kimia lain-lain. Kalau memahami juga dan juga itu perlu memahami bagaimana memetode rumus tersebut. Nah, sudah lewat lah ya tuh, aku nggak usah dibahas lagi. Jadi kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Di pernyataan selanjutnya ini ya nggak jauh-jauh dengan pendidikan sih. Jadi apakah pendidikan hanya berujung pada ekonomi saja? Kayak ibarat itu kuliah itu hanya untuk kerja. Nah, kalian ingat kan ya tentang skena dosennya nyuruh belajar baik-baik agar kalian diterima dalam kerja. Secara nggak langsung itu kayak nyuruh kita belajar untuk kerja. Kayak jujur aku agak kontra terhadap situ. Tapi ya sudah lah ya. Kali ini bukan saya yang membahas, tapi teman saya Alma yang membahas ini. Let's go Alma. Nah, jadi itu sering banget muncul sekarang di kepala anak muda. Jadi kayak pendidikan itu tuh cuman buat ekonomi aja ya? Atau kuliah itu cuman supaya nanti bisa kerja? Nah, kamu mungkin pernah ngerasain tekanan itu, atau mungkin kamu masih mengalaminya sekarang. Kayak orang tua nanya, kuliah nanti ambil jurusan apa? Terus nanti disambung sama pertanyaan, ntar kerjanya apa? Kayak gitu, seolah-olah perjalanan hidup tuh kayak cuman sekolah, kuliah, kerja, selesai. Tapi emang bener gak sih kayak gitu seharusnya? Jadi sini kita bahas ya. Nah, jadi nowadays masyarakat itu sering melihat pendidikan itu sebagai investasi bisnis. Masuk kampus A karena prospek kerja tinggi, ambil jurusan B karena gajinya katanya besar, nggak usah pilih C karena nggak ada duitnya. Nah, dunia modern itu memaksa kita mikir secara efisien, cepat, terukur. Bahkan bidang ilmu pun dinilai dari nilai jualnya. Jujur aja sih, kita nggak salah kalau mikir kayak gitu. Semua orang tuh butuh hidup. Semua orang butuh makan, butuh masa depan, dan ya gak munafik juga, ekonomi itu emang penting. Tapi pertanyaannya, apakah pendidikan itu selesai di situ? Apa benar belajar itu cuman soal balapan nyari siapa yang bakal dapat kerja lebih bagus? Nah, jadi kalau menurut aku, pendidikan itu tuh gak sesempit itu ya. Kalau kita tarik napas sebentar dan lihat lebih luas, sebenarnya pendidikan itu tuh jauh lebih besar dari sekedar persiapan kerja. Pendidikan itu tuh ruang buat tumbuh, buat mikir, buat nemuin diri sendiri. Waktu kamu belajar sejarah nih, kamu nggak cuman mengingat tanggal, kamu lagi belajar kenapa dunia bisa kayak sekarang. Kamu belajar memahami manusia.
Atau nih waktu kamu belajar seni, kamu nggak cuma bisa menggambar, kamu lagi belajar merasakan, belajar menyampaikan emosi yang nggak bisa dijelaskan pakai angka. Atau waktu kamu diskusi di kelas, kadang debat kecil sama teman, sebenarnya kamu lagi belajar memahami sudut pandang orang lain. Itu semua nggak bisa diukur pakai gaji, nggak bisa dimasukin CV, tapi membentuk kamu sebagai manusia. Nah, kita tuh semua tumbuh dengan pikiran bahwa kalau jurusanmu nggak cuan, kamu salah jurusan. Atau kalau passion kamu bukan passion yang menghasilkan, itu buang-buang waktu. Atau kalau kamu belajar hal-hal yang kamu suka, tapi nggak langsung ngasih uang, itu nggak penting. Padahal hidup itu tuh nggak sesederhana itu. Coba nih bayangin, dunia ini hanya isinya orang-orang dengan jurusan yang menjanjikan. Siapa yang menjaga sejarah kita? Siapa yang menulis novel? Siapa yang meneliti budaya? Siapa yang menciptakan seni? Siapa yang mempelajari manusia? Dunia jadi datar, kering, gak punya warna. Pendidikan itu hanya fokus pada ekonomi, membuat kita kehilangan satu hal penting, yaitu kemanusiaan. Aku tahu tekanan itu nyata, dan ini yang sering gak diakui. Kita hidup di zaman yang semuanya mahal, orang tua khawatir, anak muda cemas. Kita merasa harus aman dulu sebelum bicara soal mimpi. Ya, nothing's wrong with that. Gak ada yang salah dengan ingin punya pekerjaan yang layak. Tapi kalau satu-satunya tujuan belajar adalah uang, maka belajar nggak beda jauh dari lomba lari yang capeknya nggak akan pernah selesai. Dua jalur pendidikan yang harus jalan bareng itu kayak menurut aku, pendidikan itu bukan cuma satu arah, dia punya dua jalur. Misalkan nih, jadi kayak jalur ekonomi, iya kita belajar supaya punya keterampilan, supaya bisa kerja, supaya bisa hidup layak. Dan ada jalur kemanusiaan, tempat kita belajar berpikir, merasa, dan memahami dunia, jadi manusia yang utuh gitu. Dan dua jalur ini seharusnya bisa saling menguatkan. Nih ya, kalau kamu bisa jadi dokter yang peka terhadap pasien, bukan cuman mesin diagnosis. Kamu bisa jadi diplomat yang memahami manusia, bukan cuma protokol. Kamu bisa jadi programmer yang peduli etika dan dampak sosial karyamu. Kamu bisa jadi apapun, tapi tetap manusia. Pendidikan itu tuh bukan destinasi. Kadang orang mikir gini, aku belajar biar dapat kerja. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu aku belajar biar aku bisa hidup. Karena pendidikan itu bukan halte terakhir sebelum kerja. Pendidikan itu perjalanan panjang yang nemenin kita seumur hidup. Dia bukan cuma buka pintu pekerjaan, dia membuka cara kita memandang dunia. Dia membentuk cara kita mengambil keputusan, dia melatih kita untuk bertanya, bukan hanya menjawab. Dan pada akhirnya dia membentuk siapa kita. Nah, jadi apakah pendidikan itu hanya untuk ekonomi? Jawabannya ya enggak. Ya bisa iya, bisa enggak. Tergantung gimana kita memaknainya gitu. Pendidikan itu bisa membantu kita dapat kerjaan, dan itu penting. Tapi pendidikan juga bisa membantu kita menjadi manusia, dan itu jauh lebih penting. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi kuliah itu buat kerja kan, tapi berubah menjadi aku ingin menjadi manusia seperti apa, dan pendidikan apa yang bisa membawa aku ke sana. Karena pada akhirnya, pekerjaan itu memberi kita penghasilan. Tetapi pendidikan bisa memberi kita kehidupan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pendapatnya si Alma? Kalau saya sih 11-12 sih ya dengan Alma. Karena menurut saya pendidikan itu nggak cuman untuk ekonomi aja. Kayak kuliah itu nggak cuman untuk kerja, tapi untuk kemanusiaan atau memanusiakan manusia gitu. Kalau kita seperti itu, ibarat gak ada bedanya dong dengan mesin. Jadi kayak hanya untuk bekerja gitu. Contoh yang paling kena banget tuh karakternya yaitu si Farhan. Yang sesuai yang saya bilang sebelumnya itu, Farhan ini kan dia mau fotografer, tapi si orang tuanya ini nggak mau, katanya mending kamu belajar teknik biar lebih mudah cari kerjanya, cari dapat nilai bagus untuk mencari kerja. Nah, baru ditegur lah sama si Rancu ini, si Farhan ini.
Katanya si Rancu ini, kamu ini ibarat jadi kayak boneka orang tuamu ya, karena gitu disindir kayak gitu. Oh my god, kayak apa, kayak nggak marah gitu, tapi itu fakta. Sampai si Farhan ini kayak menangis gitu. Ya salah ya. Nah, menurut saya ya pendidikan itu penting, kerja itu penting, tapi kemanusiaan itu juga penting. Kalau dalam filsafat itu humanisme. Nanti kalian tahu lah ya belajar selanjutnya. Nah, di dalam selanjutnya ini kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kali ini nggak terlalu membahas tentang pendidikan, tapi kita bakal membahas karakter yang bernama Raju, yang mana dia sedang mengalami dilema dengan masa depannya. Apakah harus seperti itu atau tidak perlu gitu? Maksudnya kayak masa depan Raju ini kan kayak overthinking dengan masa depannya kan ya, tentang masalah keluarganya lah, tentang bapaknya sakit lah, tentang kakaknya mau nikah lah. Itu sulit kan ya. Nah, kali ini bukan saya juga yang membahas, tapi bakal teman-teman yang membahas, yaitu Juna. Let's go Juna. Pertanyaannya adalah dilemanya Raju ini, apakah dia harus mengikuti apa kata orang tuanya atau dia harus mengikuti keinginannya dia sendiri. Nah, untuk dari film Three Idiots ini, karakter Raju ini atau Raju Rastogi memang digambarkan sedang mengalami dilema besar. Apakah akan tentang masa depannya, apakah memang harus seperti itu atau tidak perlu dibuat begitu. Nah, menurut saya sendiri ada 3 hal yang membuat Raju ini memiliki dilemanya sendiri. Itu mengapa dia merasa dari Raju itu sendiri mengalami bahwasanya dilema yang dia dapat itu, yang pertama itu adalah tekanan ekonomi dan moral yang sangat besar. Maksudnya adalah dihimpit dari ekonomi tersebut, Raju itu dituntut untuk tidak melakukan hal yang seharusnya dia inginkan, tetapi juga harus melanjutkan apa yang orang tuanya harapkan, sehingga orang tuanya berpikir dia harus menyelesaikan ini tanpa ada kemauan dia sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ia takut gagal karena kegagalan berarti masa depan dan keluarganya terancam. Nah, Raju juga mengalami yang namanya bingung, apakah dia harus tetap meneruskan keinginan dia atau mengikuti apa kata keluarganya sendiri, karena ya balik lagi, kegagalan itu dapat mempengaruhi masa depannya. Nah, kemudian ia memilih jalur yang dan yang ketiga, ia memilih jalur yang sangat hati-hati, yang berarti dia walaupun dia berhati-hati, dia juga cemas dengan masa depannya, apakah dia tetap mempertahankan ini dan juga harus melanjutkan pendidikannya itu di tengah-tengah keadaan ekonomi keluarganya. Nah, kemudian dilema dari permasalahan 2 tersebut itu sengaja dibuat oleh film untuk menggambarkan bahwasanya realitas dari mahasiswa itu banyak banget yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jadi secara naratif ya memang perlu untuk menampilkan dilema tersebut di karakter Raju ini. Habis itu kira-kira apakah bisa nih Raju tidak memiliki masalah atau dilema? Secara teknis bisa saja, tetapi untuk cerita Raju sendiri, cerita Raju ini apabila tidak ada yang namanya dilema, salah satu aspek pada film itu bakal berkurang. Jadi mungkin gak akan serealistis yang ada di dunia nyata, yang dimana banyak sekali mahasiswa yang terhimpit oleh ekonomi yang kurang memadai untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga selain dari terhimpit ekonomi yang tidak memadai, juga nilai moral dari kehidupannya. Nah, jadi ya itu balik lagi ke karakter itu, serealistis apa untuk menggambarkan kehidupan mahasiswa. Nah, dan juga ini juga menunjukkan bahwasanya apabila tanpa dilema, karakter Raju ini gak akan memiliki kontras, yang dimana kalau di dalam film itu Raju itu kontrasnya takut kegagalan, Farhan itu karena dia dipaksa orang tua, dan si Rancu ini belajar karena cinta ilmu. Dan ketiga ini beda yang awalnya gitu, cuman karena mereka ibaratnya memiliki tujuan yang sama untuk mencari pendidikan di perkuliahan, jadi ya ketiga aspek ini bersatu untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, kemudian setelah itu apabila dilema Raju ini dihilangkan, salah satu itu tuh
apa sih misalnya dilema Raju itu tuh dihilangkan, bisa nggak sih gitu? Bisa, tetapi salah satu dari tatanan film itu atau karakter Raju ini bakal kehilangan salah satu lapisan paling kuatnya, yaitu tentang tekanan sosial ekonomi pada mahasiswa, ketakutan terhadap kegagalan, bagaimana persahabatan dan mengubah pola pikir seseorang. Jadi kesimpulannya, dilema Raju memang sengaja dibuat untuk memperkaya cerita dan memberikan kritik sosial dan lebih tajam. Tanpa itu pesan film akan berkurang. Itu sih kalau sejauh ini dari pandangan saya mengenai apakah dari tokoh Raju ini emang harus mengikuti orang tuanya atau mengikuti keinginannya sendiri, atau tidak harus mengikuti dua-duanya. Menurut saya itu baiklah, kalau misalnya di kehidupan nyata itu balik lagi ke orang itu masing-masing, gimana dia menjalani hidupnya sendiri. Oke, thank you Jun. Oh my god, pembahasan sangat singkat sekali ya dengan Juna ya. Kurang lebih saya agak-agak kurang setuju dengan Juna sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah ya, 11-13 aja sama Juna. Oke, kita lanjut ke pernyataan ke selanjutnya. Ini nih yang saya agak suka ini. Menurut kalian nih, aliran filsafat apa yang worth it terhadap karakter Raju? Nah, kita tahu kan ya si Raju ini gimana. Raju ini kan dia masih dilema terhadap tentang perkuliahannya kan ya, karena tentang di rumahnya itu atau keluarganya itu biayanya sangat sulit. Pertama biayanya sangat sulit, baru kedua dia juga mikirin biaya kakaknya. Nggak tahu ya kalau si di India itu gimana pernikahannya, apakah ada uang panainya juga kayak di Bugis Indonesia ini. Ya sudahlah, malas aku. Lanjut. Sama ini bapaknya lagi sakit, jadi kayak oh my god, dia harus gendong banget ini keluarganya. Maksudnya kayak harus belajar atau kerja supaya bisa dapat duit untuk keluarganya. Ibarat kayak menaikkan derajat keluarganya lah ya, kayak gitu. Nah, seperti biasa, bukan saya yang membahas selanjutnya ini, bahkan seterusnya, karena pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat kita yang bernama Ocha. We have to go. Let's go, Ocha. Siap-siap pembahas. Oke, thank you Ilham. Sekarang nih aku ditanya nih, aliran filsafat apa yang relate terhadap karakter Raju di film Three Idiots? Jadi menurut saya itu, untuk aliran filsafat yang paling relate dengan karakter Raju Rastogi dalam film Three Idiots itu berbeda dari Rancho yang lebih ke humanism itu, tapi Raju memiliki karakter yang khas, penuh tekanan, religius, dan berjuang melawan rasa takut. Karena itu, beberapa aliran filsafat yang cocok adalah: pertama, fatalisme. Cocok banget nih, karena Raju sering merasa hidupnya ditentukan oleh nasib. Contohnya, ia percaya bahwa kegagalan atau keberuntungan sudah digariskan. Kedua, ia mengandalkan jimat, ritual, doa karena merasa hidupnya penuh ancaman. Contoh yang ada di film, Raju memakai banyak tangkal dan jimat untuk menghadapi ujian dan masa keluarga. Selanjutnya, ada ia takut mengambil keputusan karena merasa hasilnya sudah takdir. Seperti itu sih. Kenapa cocok? Fatalisme menekankan bahwa manusia tidak punya kuasa penuh atas hidup. Ini sangat amat mencerminkan kecemasannya Raju. Untuk filsafat kedua, ada determinisme sosial, yaitu Raju berasal dari keluarga miskin, kondisi ekonomi dan keluarga seolah menentukan seluruh hidupnya. Pokok pikirannya adalah pilihan hidup seorang dibentuk kuat oleh kondisi sosial, kemiskinan, tekanan keluarga, atau struktur masyarakat. Contoh yang ada di film adalah Raju kuliah bukan untuk passion, tapi demi menyelamatkan ekonomi keluarganya. Kedua, ia terus merasa tidak punya pilihan selain menjadi anak yang harus berhasil, dalam tanda kutip. Kenapa cocok? Raju merasa hidupnya dikendalikan keadaan. Ini adalah inti dari ilmu filsafat
determinisme sosial. Ketiga, ada existentialism tapi versi tanda kutip cemas. Apa yaitu? Jika Rancu adalah eksistensialis positif, Raju adalah eksistensialis dalam tahap awal sebelum menemukan keberanian sih menurut saya. Dalam eksistensialisme, manusia memilih cemas karena harus memilih antara satu dengan pilihan yang lain. Kedua, kebebasan itu menurut mereka itu menakutkan sih. Akhirnya, individu harus menemukan keaslian dirinya. Contoh yang ada di film, Raju takut memilih, itu sama dengan kecemasan eksistensial. Setelah kecelakaan, ia memilih untuk hidup apa adanya. Itulah turning point of existential. Kenapa cocok? Raju belajar bahwa keberanian memilih adalah tindakan eksistensial. Ini untuk ilmu filsafat yang terakhir. Di sini ada religiositas teisme, kebergantungan pada Tuhan. Ini juga sangat kuat dalam karakternya. Ciri-cirinya, Raju menghadapi tekanan dengan doa dan ritual. Kedua, ia meyakini bahwa keselamatan hidup berasal dari kekuatan ilahi. Untuk di filmnya, ya seperti contohnya nih, si Raju menggunakan jimat, berdoa sebelum ujian, mengandalkan kekuatan spiritual untuk menghadapi ketidakpastian. Kenapa? Raju mengatasi kecemasan bukan dengan logika seperti si Rancu temannya, tapi dengan spiritualitas seperti itu. Untuk ringkasannya, si Raju ini basically punya 4 sifat ilmu filsafat nih guys. Ada fatalism, determinisme sosial, eksistensialisme, dan teisme atau religiositas. Seperti itu teman-teman. Segitu aja sih untuk saya. Boleh dilanjut ke Ilham. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ocha. Bagus sih ya pendapatnya tentang ketuhanan gitu. Tapi jujur saja, kalau menurutku ya, karakter Raju ini lebih cocok ke stoikisme. Kenapa stoikisme? Oke, kenapa nggak sih eksistensialisme? Ya, itu lebih cocok ke Farhan sih, karena lebih mencari jati diri sebagai fotografer, bukan Raju. Lalu kenapa nggak humanisme? Tidak sekuat stoikisme untuk menjelaskan pergulatan batin Raju. Lalu kenapa nggak determinisme? Ya, sebenarnya tidak, karena Raju justru berubah setelah menyadari ia bisa merubah nasib dengan mengubah cara berpikir. Makanya stoikisme adalah jawaban paling filosofis dan paling pas untuk si Raju. Itu menurut gue ya, bukan Ocha. Kalau Ocha beda, haha. Jadi ada sih contoh-contoh momen stoik dalam diri Raju. Contohnya ketika ia berkata kepada virus bahwa ia akan menghadapi wawancara kerja dengan apa adanya. Dan juga ketika ia memilih jujur bukan berpura-pura sempurna. Itu semua sangat stoik, menerima realitas apa adanya dan bertindak berdasarkan kebajikan, bukan ketakutan. Kesimpulannya ialah Raju itu stoikisme, filsafat yang mengajarkan ketenangan, keberanian, dan keteguhan moral dalam menghadapi penderitaan. Ya sih, aku agak respect dengan Raju tentang penderitaannya ngeri banget sih, sampai dia lompat dari lantai berapa kayak itu, sampai dia luka-luka koma gitu. Hampir aja dia mati. sorry kita bakal lanjut ke pernyataan terakhir nih, yaitu menurut kalian apa yang perlu ditanamkan terhadap pemikiran orang tuanya Farhan? Ya, seperti yang kita tahu kan ya, dengan pembahasan kedua kalau nggak salah ya, orang tua Farhan ini kan dia tuh kayak melarang si Farhan untuk fotografi karena memiliki kecemasan tersendiri terhadap Farhannya sendiri gitu. Karena dia malah menuntut Farhan untuk kayak belajar di mahasiswa, menjadi mahasiswa di kuliah yang bagus untuk menjadi pekerjaan yang mudah dan baik dan bagus.
Itu yang diharapkan bapaknya, tapi itu tidak sesuai dengan kemauannya si Farhan. Kita kan sudah bahas kan ya nomor 1 sama nomor 2 pernyataannya. Nah, kali ini kita apa yang perlu ditanamkan terhadap pemikiran ortu Farhan, dan ini juga bakal dibahas oleh teman kita yang bernama Fahri. Oke Fahri, lanjut. Oke guys, kita lanjut dengan aku Fahri di sini. Jadi pertanyaannya apa yang perlu ditanamkan terhadap karakter orang tua Farhan? Oke, jadi itu yang pertama ada empati dan pemahaman terhadap minat anak ya. Ayah Farhan kan terlalu fokus tuh pada prestise dan keamanan karir sampai mengabaikan perasaan Farhannya. Nah, menurutku yang perlu ditanamkan dari sifatnya yang empati itu adalah kemampuan mendengarkan isi hati anak. Kedua, memahami bahwa minat dan bakat tidak bisa dipaksakan. Dan yang terakhir, melihat anak sebagai individu bukan proyek pribadi. Lalu, dari poin kedua adalah sikap terbuka dan fleksibel. Jujur nih, izin. Beliau kaku banget sama satu pilihan kayak pengen jadi insinyur untuk anaknya. Karakter yang perlu ditanamkan itu tuh keterbukaan terhadap dunia yang berubah, fleksibilitas dalam menerima opsi karir yang tidak mainstream, dan ketiga, menghargai bahwa kesuksesan tidak hanya satu bentuk. Nah, oke. Setelah itu tuh, yang ketiga, sifat yang ketiga yang perlu ditanamin itu adalah trust issues pada anaknya. Iya, jadi si bapak ini kan trust issues ya. Kepercayaan, dia nggak percaya kalau Farhan itu bisa sukses lewat jalannya sendiri. Like, how do you do that? You know what I'm saying? Like, why you don't believe with your own child, with your own kid, with your own son, you know? Kayak sering banget kan orang tua tuh mikir anak masih kecil gak ngerti apa-apa, padahal kan kita sebagai manusia pastinya ngerti dong sama apa itu kehidupan. Pasti gak mungkin manusia, bahkan anak kecil gak ngerti. Nah, terus tuh kayak memberi kepercayaan itu bukan berarti lepas tangan, tapi memberi ruang. Dan itu yang ayah Farhannya kurang banget, jujur kurang. Izin nih, saya akuin, izin. Segmen 4 ada komunikasi dua arah. Ini klasik sih, jujur. Komunikasi mereka sifatnya komando, kayak ayah mau kamu jadi insinyur, finish, udah kayak what? Like how? Why? I mean, what if I want to be a doctor? What if I want to be a policeman? You know what I'm saying? Like, you can't force me to do this, you can't force me to do that. Padahal harusnya komunikasi itu diskusi, bukan instruksi. Jadi karakter penting yang perlu ditanamkan, sabar mendengarkan, mau berdialog, nggak berburu-buru menghakimi. Padahal kan ayah Farhan nih bisa dong untuk diskusi, berkomunikasi dengan anaknya. I mean, gimana kalau misalnya si anak udah jadi insinyur, terus dia nggak sesuai dengan profesinya? Kan nggak seru dong. Ayahnya juga pasti marah-marah dong, kan nggak seru kalau begitu. Terus segmen kelima ada melek emosi. Nah, kalau diperhatiin, ayah Farhan itu nggak sadar kalau tekanan yang dia kasih itu bener-bener ngegerus mental anak. Kan otomatis kayak si anak ini tertekan dong, kayak aku harus jadi insinyur demi bapak, demi orang tuaku. Padahal kayak, bro, chase your dream, you know what I'm saying? I mean, you can discuss it with your father, but your father doesn't want to discuss it, and that's the hard part of this life, you know, of his life, of course. And awareness about the condition of child emotion. Ya, awareness soal kondisi emosional anak itu penting banget. Orang tua harus peka apakah anak stres, takut, atau terpaksa. I mean, kayak kasian banget kan, betul-betul tergerus mentalnya karena dia takut sama bapaknya, takut. Sorry ada notifikasi Shopee ya, sorry ya teman-teman ya. Takut ada tekanan, takut dia nggak bisa ngebuat orang tuanya bangga. Nah, terus segmen ke-6 ada support system, not pressure system, of course. Anak tuh butuh disemangatin, didampingin, bukan ditekan, bukan dibentuk jadi versi ideal orang tua. Dan itu aku setuju banget ya sama pendapatku yang ini karena itu tuh menurutku tuh penting banget untuk kita mendukung kemauan anak kita sendiri selama itu tidak menyimpang, selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Karena itu penting banget untuk kita mensupport anak kita, because with support, I mean, we can be better, you know what I'm saying?
we can be better if there are people who support us, of course. Dan pada akhirnya si ayah Farhan mendukung passion Farhan untuk menjadi fotografer. Seandainya itu dilakukan lebih awal, pasti hidup Farhan lebih ringan. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri, penting bagi orang tua untuk mensupport anak, mendengarkan anak, dan tidak menekan anak. Karena menurutku kemauan anak sendiri harus kita dengar aja dulu, baru kita diskusikan. Kita nggak bisa menekan dia untuk menjadi ini, menjadi itu. Kita dengerin dulu dia maunya jadi apa, baru kita diskusikan. Dan kalau itu bagus, kita harusnya dukung dong. As long it's good, it's gonna be better, it's gonna be good for everyone, trust me, of course. Dan jangan ditekan juga dong, kayak kasihan mental anak ketekan gitu jadi depresi, and it's totally dangerous for your children out there. So parents, please be careful with that, don't press your child, don't press your children, your son, your daughter. No, please don't do that, jangan lakukan itu please. Penting untuk kita untuk mendengarkan, untuk berkomunikasi, untuk mensupport anak kita, dan untuk percaya sama anak kita. Karena kita percaya sama anak kita, percaya bukan berarti membebaskan, tapi memberi ruang gitu loh. Bukan berarti kita lepas tangan gitu aja, enggak. Kita tetap mengawasi, tetap memperhatikan anak itu dengan batas yang sudah kita berikan. Kita harus percaya sama mereka juga. Itu menurut aku ya. Dan juga jangan terlalu kaku sih, kalau kata aku ya, balik lagi dengan komunikasi, jangan terlalu kaku. You have to communicate with your son, with your daughter, with your children, of course. You have to communicate. Kalau kaku ya kasihan dong, pasti anak-anaknya, karena anaknya bingung mau ngomong gimana sama orang tuanya yang kaku begini. Jadi jangan kaku, let it flow aja, ngomong apa adanya, ngomong dengan cara yang baik hati, dengan nada yang baik hati. Menurutku itu, jadi itu dia karakter-karakter yang perlu ditanamkan. Ada empati, ada fleksibilitas, kepercayaan, komunikasi positif, emotional awareness, dan jadi support system. And I hope parents out there, semoga orang tua di luar sana can learn, can study, bisa belajar, dan anak-anak juga bisa berani ngomong apa yang mereka mau. Oke, itu aja dari aku, Fahri. Oke guys, itu aja untuk podcast atau obrolan kita hari ini. Makasih banget ya udah dengerin sampai akhir. Ingat kata Socrates, hidup yang tak direnungkan adalah hidup yang tak layak dijalani. Jadi semoga setelah podcast ini kamu mempunyai satu hal kecil untuk direnungkan dan dibawa pulang. Tetap jaga mood, tetap jaga diri, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.